Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marnis Pratama, NIM 2017 2205086, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komponen dasar robot. Komponen robot ialah sebuah sistem atau elemen yang memiliki kaitan antara sistem dengan sistem yang lainnya, dan sistem tersebut memiliki peran penting dalam menjalankan seluruh aspek saat berlangsungnya proses pembuatan robot untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang ingin dilakukan. Komponen robot itu sebenarnya seperti apa? Komponen robot memiliki bentuk yang macam-macam. Ada yang kotak, segitiga, dan lain-lainnya. Namun pada setiap komponen tersebut memiliki peran penting dalam sebuah robot. Tanpa adanya komponen, robot tidak akan bisa bekerja seperti kemauan kita. Lalu fungsi dari komponen robot sendiri untuk apa? Fungsi komponen robot yang paling utama yaitu sebagai program untuk menjalankan sebuah perintah pada sebuah robot. Dengan adanya komponen, robot akan bisa bergerak dan menjalankan perintah sendiri yang kita mau. Robot sendiri pasti memerlukan sistem kendali. Tetapi mengapa robot memerlukan sistem kendali? Karena agar robot dapat berjalan dan bergerak sesuai dengan keinginan kita dengan otomatis. Kita semua pasti memiliki yang namanya TV, dan untuk menyalakan TV pasti ada sebuah perangkat mekanik yang bernama remote. Remote dapat menghidupkan dan mengganti channel dari saluran ke saluran lain. Tentu ada programnya, dan program tersebut sudah diatur pada setiap komponen remote. Sama halnya seperti dengan robot. Tanpa komponen robot, robot tidak akan bisa melakukan sebuah perbuatan atau tujuan. Untuk mengenal komponen-komponen robot, tentulah sangat banyak macam-macamnya. Komponen-komponen yang terpasang pada sebuah robot pasti memiliki sebuah program yang harus dijalankan agar sebuah robot dapat bekerja dan melakukan sesuatu secara maksimal dan otomatis. Komponen-komponen robot memiliki 3 bagian yang utama. Pada 3 komponen-komponen robot utama tersebut memiliki hubungan dan kaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena robot tidak memerlukan satu komponen saja, robot memerlukan bermacam-macam komponen agar robot bisa hidup dan mengerjakan suatu pekerjaan yang kita inginkan. Yang pertama itu mekanik. Komponen robot mekanik merupakan sebuah komponen bagian atau blok diagram kendali robot yang membentuk robot tanpa dengan seperti bentuknya. Kalau masih kurang paham, bisa dikatakan untuk pengertian sederhana dari sistem mekanik robot atau komponen robot mekanik sendiri, yaitu semua bagian yang dapat dilihat secara fisik dari robot. Komponen robot mekanik bisa disebut sebagai komponen pendukung dalam proyek robotik. Komponen robot mekanik sendiri banyak sekali macam dan bentuknya. Contohnya, bracket servo U, aluminium robot ARM robotik mekanik pusat, tank robotik mekanik pusat. Yang kedua, elektronik. Untuk yang kedua yaitu komponen elektronik. Komponen elektronik merupakan salah satu komponen yang paling utama dan sangat diperlukan untuk membuat robot jaringan. Tanpa komponen elektronik, robot yang Anda ingin buat tidak akan bisa hidup layaknya robot yang lainnya. Bisa dibilang, komponen elektronik atau listrik merupakan jantung bagi robot. Komponen elektronik dalam menghidupkan sebuah robot untuk sebutan umumnya yaitu listrik. Listrik yang biasa digunakan untuk membuat sebuah robot yaitu dengan arus DC atau biasa menggunakan adaptor atau baterai. Komponen elektronik untuk membuat robot biasanya memiliki bentuk komponen yang kecil.
dan sensor atau indera yang dimiliki robot, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang terpenting, semua benda yang termasuk dalam pembentukan robot yang berhubungan dengan listrik merupakan sebuah komponen elektronik. Yang ketiga yaitu program, dan yang terakhir yaitu sebuah komponen program. Untuk komponen ini, peranannya sangatlah penting dan tinggi dibanding komponen yang lainnya. Komponen program ditempatkan pada salah satu slot chip. Dengan adanya komponen program yang terpasang pada sebuah chip, robot yang dibuat akan dapat melakukan sebuah fungsi, tugas, dan pekerjaan dengan secara spesifik dan mendetail. Dan semua itu dilakukan melalui bermacam-macam instruksi dengan bahasa pemrograman. Untuk bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat sebuah program dalam robot yaitu bahasa pemrograman C++. Selain mudah, bahasa pemrograman ini sangatlah mendukung dan powerful dalam pembuatan sebuah robot. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas yang namanya komponen robot sederhana. Namun jangan bilang komponen robot sederhana jarang digunakan dalam pembuatan robot. Tentu sebaliknya, karena komponen ini tergolong komponen utama yang perlu digunakan untuk membuat sebuah robot. Walaupun komponen robot ini terlihat sederhana, tetapi sangat penting untuk digunakan dalam penciptaan sebuah robot. Yang pertama itu ada controller atau bagian otak robot yang berfungsi menjalankan sebuah tugas yang akan dilakukan oleh sebuah robot. Bagian ini berfungsi untuk menjalankan program, menerima dan mengelola setiap informasi dari input sensor, dan juga yang mengirim dan mengendalikan output pada aktuator, indikator, atau juga audio. Program juga didownload pada controller. Pengembangan yang populer saat ini adalah microcontroller. Yang kedua, aktuator. Fungsinya seperti otot manusia yang digunakan untuk menggerak bodi pada robot. Untuk robot yang beroda biasanya menggunakan DC motor sebagai pemutar roda dan membuat robot berpindah tempat. Dan untuk robot yang berjalan menggunakan kaki, motor servo adalah pilihan yang tepat. Motor servo adalah DC motor yang dapat diatur putarannya. Untuk jenis yang linear hidrolik dan pneumatik juga digunakan untuk penggerak robot. Yang ketiga, sensor. Memiliki fungsi seperti indera manusia yang akan selalu berkembang sesuai dengan pengaturannya. Jika manusia memiliki indera, maka robot memiliki sensor. Ada banyak jenis-jenis sensor robot. Manusia hanya memiliki 5 indera. Robot bisa memiliki sensor dengan jumlah yang tidak terbatas, karena robot makhluk elektronik dan teknologi yang cepat berkembang. Yang keempat, baterai. Baterai merupakan sumber energi bagi robot yang utama, agar robot bisa hidup dan menjalankan perintah. Seperti otak manusia yang membutuhkan nutrisi, dan badan manusia yang membutuhkan karbohidrat atau vitamin. Listrik adalah darah bagi robot, dan robot bisa mendapatkan kebutuhan listrik untuk controller, sensor, aktuator, dan semua komponen elektronik dari baterai. Yang kelima ada kabel. Kabel sebagai saraf jalan data bagi input maupun output. Jika sebelumnya baterai seperti darah, maka kabel ini seperti urat jalan mengalirnya darah pada setiap komponen pada robot, dan juga sebagai saraf yang menjadi jalan data untuk input dan output. Yang keenam, frame. Frame sebagai tulang penyangga servo pada robot dan menunjang penampilan robot dari luar. Untuk robot beroda seperti line flower frame, cukup membentuk kotak atau lingkaran saja sebagai penyangga DC motor dan tempat meletakkan controller. Yang ketujuh, casing. Rangka utama pembentuk robot yang merupakan bagian badan dari robot. Biasanya
support atau komponen pendukung sebuah robot, contohnya mur dan baut. Sejarah robot. Kata robot itu sendiri diambil dari kata yang berasal dari kata robota. Dia mempunyai arti bekerja, dipopulerkan oleh Isaac Asimov pada tahun 1970 dalam sebuah karya fiksinya. Robot biasanya digunakan untuk tugas berat, bahaya, pekerjaan berulang dan kelompok. Biasanya menunjuk robot industri digunakan dalam garis produksi. Penggunaan lainnya termasuk pembersihan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, cari dan tolong, dan pencarian tambang. Belakangan ini, robot mulai memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan, menyedot debu dan mendeteksi kebocoran gas. Sejarah robot itu pertama kali dikembangkan oleh komputer Eidos Manufacturing International. Robot adalah peralatan yang mampu melakukan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh manusia, atau peralatan yang mampu bekerja dengan intelijensi yang mirip dengan manusia. Definisi kedua dikembangkan oleh Robotic Institute of America, perkumpulan pembuat robot yang lebih menitikberatkan terhadap kemampuan nyata yang dimiliki oleh robot terhadap kemiripannya dengan manusia. Robot adalah peralatan manipulator yang memprogram, mempunyai berbagai fungsi yang dirancang untuk memindahkan barang, komponen-komponen, peralatan, atau alat-alat khusus melalui gerakan terprogram untuk pelaksanaan berbagai pekerjaan. Secara mendasar, robot memiliki banyak hal yang sama dengan otomasi internal. Mereka memanfaatkan perangkat tenaga yang serupa, seperti listrik, hidraulik, atau pneumatik, dan mereka dikendalikan melalui urutan-urutan yang telah dikendalikan melalui program, yang memungkinkan mesin tersebut pada posisi yang diinginkan. Lingkungan seperti ini didefinisikan sebagai lingkungan dalam perkembangan mesin yang terotomatisasi. Ini akan menjadi bermacam-macam spesifikasi tergantung kebutuhan aktivitas manusia terhadap otomatisasi industri dan robotika. Robotika merupakan bidang dinamis yang perkembangannya sangat pesat. Perkembangan ini selain melibatkan komputasi, permesinan, dan elektronika juga menyangkut perkembangan teknologi sarapan. Penelitian di bidang terakhir ini biasanya berakar dari industri untuk memecahkan masalah industri dengan teknologi yang ada. Misalnya adalah pengembangan perangkat lunak untuk mendapatkan algoritma bagi pengendalian robot, pengembangan sistem penglihatan dengan sistem resolusi yang lebih tinggi, perbaikan kemampuan sensor, dan pengembangan protokol komunikasi untuk komunikasi dengan komputer dan peralatan pabrik, sehingga robot diasumsikan sebagai gabungan antara perangkat mekanik dan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menggantikan pekerjaan manusia yang berisiko tinggi, seperti pekerjaan pada temperatur yang tinggi, zat kimia, ruang hampa udara, dan pada kondisi yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Ada juga robot sebagai alat hiburan, dan ada pula robot yang bertugas untuk menggantikan pekerjaan yang menuntut keahlian atau equilibrium, kecepatan, dan lain-lain. Ada pula robot yang berfungsi untuk mengerjakan pekerjaan yang rutin, seperti robot pada pemintalan benang. Pada bidang pertahanan, keamanan, atau hantam, robot digunakan sebagai penjinak bom. Saat ini robot dikembangkan agar dapat berpikir sendiri dengan logika-logika yang telah ditanamkan pada software dalam robot. Ketika para pencipta sejarah robot pertama kali mencoba meniru manusia, dan mereka menemukan bahwa hal tersebut sangatlah sulit, membutuhkan tenaga perhitungan yang jauh lebih banyak dari yang tersedia pada masa itu. Jadi, penekanan perkembangan
diubah ke bidang riset lainnya. Robot sederhana beroda digunakan untuk melakukan eksperimen dalam tingkah laku, navigasi, dan perencanaan jalur. Teknik navigasi tersebut telah berkembang menjadi sistem kontrol robot autonomous yang tersedia secara komersial. Contoh paling mutakhir dari sistem kontrol navigasi autonomous yang tersedia sekarang ini termasuk sistem navigasi berdasarkan laser dan visual simultaneous localization and mapping dari Active Media Robotics dan Evolution Robotics. Ketika para teknisi siap untuk mencoba robot berjalan kembali, mereka mulai dengan fleksibel dan platform berkaki banyak lainnya. Robot-robot tersebut meniru